Tapi begitu Tuhan perintahkan untuk mendoakan, membalas kejahatan dengan kebaikan, langsung dalam 1 hari pisah si suami kembali. Jadi yang pertama, saudara sekalian, kaum wanita, ibu-ibu, belajar membela keluarga yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan Tuhan kasih karunia itu dalam kehidupan Anda kalian. Yang kedua, menurut saya jelas, sepanjang saya baca dalam kitab suci, memang itu perintah Tuhan pada suami, cintailah. Ya memang ada hormatilah, ada, cuma lebih kepada cintailah seperti Yesus menyintai. Berkorbanlah bagi keluargamu, berkorbanlah bagi istrimu, cintailah dia. Tapi perintah kepada ibu-ibu, istri itu jelas, hormatilah suamimu, tunduklah seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya rasa tidak bisa ditafsirkan macam-macam yang lain, sekalipun ini zamannya emansipasi. Menurut saya, sepanjang saya tahu tidak bisa itu, sudah sangat jelas sekali. Tapi sementara saudara itu hormat dan tunduk, itu bukan berarti kita setuju dengan kesalahannya, setuju dengan dosanya, tidak. Tapi tetap kita menghormati. Kelihatannya memang laki-laki itu dari sononya, menurut saya memang itu dikasih ya, seperti bukan gila hormat sih, semacam gengsi gitu, ingin memimpin, ya ingin maju di depan. Itu kalau si suami itu diapresiasi, kasih apresiasi, dihormati, itu dia akan berkata, kepalaku pun aku berikan bagimu, gitu. Rasanya ingin melindungi, ingin berkorban, gitu. Dan itu memang cara yang terbaik. Oleh karena itu, dalam segala macam situasi apapun juga, kaum wanita, kaum ibu itu diminta tetap hormati suamimu. Apalagi kalau dia membuat sesuatu yang bagus, yang memang bisa dia kasih apresiasi, itu di depan, belajar di depan orang lain pun menghormati suamimu. Dan nanti cinta kasih suami akan datang di dalam kehidupan Anda kalian. Yang ketiga, menurut saya ini khusus untuk kaum wanita, tapi sebenarnya kaum pria juga sama, boleh itu. Pokoknya orang bisa kenal rahasia doa yang berhasil, hidupnya tidak akan sama lagi. Saya kasih contoh aja, Ibu Hana tadi yang saya sebutkan tadi, maminya Samuel. Ibu Hana ini kan tidak punya anak, dan madunya Penina ya, Elkana suaminya, Penina madunya itu punya anak. Jadi dia merasa tersinggung, merasa terhina. Itu sampai suaminya kadang-kadang bujukin dia, bukankah aku lebih daripada 10 anak laki-laki? Tapi tetap tidak masuk di hati, dia tidak punya anak. Jadi persoalannya apa? Persoalannya tidak punya anak. Kalau punya anak, persoalannya tidak ada lagi. Kitab suci berkata begini, satu hari dia sampai pagi-pagi itu berdoa dengan komat kami, setengah menangis begitu, sampai Imam Eli pikir dia mabuk itu, dia berdoa gitu. Dan doanya kita tahu ditulis dalam kitab suci, dia benasar kan? Dia benasar. Dengarkan baik-baik ya. Nasanya bagus. Dia bilang begini, Tuhan, kalau Engkau memberi anak laki-laki kepadaku, kalau Engkau sungguh-sungguh mengaruniai aku anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan kupersembahkan kepadamu. Setelah itu dia tidak nangis lagi, mukanya tidak muram lagi, dia mau makan. Belum hamil, belum punya anak, tapi dia percaya sudah Tuhan kabulkan. Dengarkan doanya. Persoalan dia tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, persoalannya tidak ada lagi. Tapi dalam doanya dia berkata begini, Tuhan, kalau Engkau membela aku,
Kalau betul engkau mengasihi aku, engkau berkenan pada doaku, engkau memberiku anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan kuberikan kembali kepadamu. Jadi maksudnya gini, persoalanku anak laki-laki. Itu intinya, itu fokusnya, itu keinginanku yang paling dalam, itu persoalan yang terutama dalam hidupku. Tapi luar biasanya gini, tapi Tuhan, kalau hatimu berkenan kepadaku, kalau kau sungguh membela aku, engkau mau menjadi milikku, engkau mau mendekat kepadaku, sudahlah Tuhan, keinginanku itu nomor 2 dibandingkan kau sendiri. Aku berikan anak itu kembali kepadamu. Oke, sekali lagi. Kalau dalam pergumulan kita, minta apa aja, persoalan apa aja, keinginannya apa aja, kita datang kepada Tuhan begitu rupa, dan kita katakan, Tuhan, sekalipun ini persoalan yang bagiku sangat besar, sangat inti, aku mau Tuhan, sebenarnya keinginan hatiku itulah yang aku mau, inilah keinginanku, persoalanku. Tapi dibandingkan dengan engkau sendiri, asal engkau mau besertaku, asal engkau mau menjadi milikku, asal aku ini berkenan di hatimu, ini nomor 2, engkau nomor 1. Kalau itu terjadi, persoalan tidak menjadi persoalan lagi. Tuhan akan segera datang, Tuhan segera akan menyelesaikan persoalan kita. Sekalian,